Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Filomena Ariyanti, NIM 2020 310028, Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat pengambilan keputusan pemasaran. Jadi, pengertian dari pengambilan keputusan adalah pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Keputusan dibuat untuk mencapai tujuan pelaksanaan atau tindakan. Perencanaan strategis pemasaran membutuhkan berbagai teknik dan alat untuk menganalisis pasar dan mengambil keputusan. Perakiraan penjualan merupakan alat pemasaran lainnya yang sangat berguna, khususnya dalam agribisnis karena ketidakpastian pasar pertanian. Manajer pemasaran juga harus menganalisis persaingan dan memantau program pemasarannya. Analisis formal atas kelemahan dan kekuatan pesaing merupakan alat yang berguna dalam menghasilkan pendekatan pemasaran strategis untuk bersaing dengan setiap pesaing. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer pemasaran akan selalu berada dalam suatu lingkungan yang kompleks dan penuh dengan ketidakpastian. Keputusan yang diambil terutama menyangkut permasalahan mengenai penetapan harga, produk, distribusi, promosi. Pengambilan keputusan tersebut tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor lingkungan ekstern seperti demografi, kondisi perekonomian, kebudayaan, dan pesaing. Semua ini berada di luar pengawasan manajer. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Jessica Kondo, NIM 2020 31007, Prodi Agribisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang audit pemasaran. Audit pemasaran merupakan pemeriksaan atas keseluruhan program pemasaran perusahaan. Audit atau pemeriksaan pasaran menelah tujuan pemasaran perusahaan serta rencananya untuk mencapai tujuan dengan berpedoman pada sumber dayanya. Tujuan dari audit pemasaran yaitu untuk melihat dan menganalisis seberapa baik perusahaan dalam menerapkan konsep serta strategi pemasaran, kemudian menarik minat konsumen sehingga mampu meningkatkan laba perusahaan. Melalui proses audit pemasaran atau biasa disebut sebagai marketing auditing, akan memungkinkan manajemen melihat dan memprediksi penjualan perusahaan sehingga mampu mengambil langkah-langkah strategi untuk mengembangkan perusahaan. Yang berikutnya, langkah dalam audit pemasaran. Ada 6 langkah dalam audit pemasaran. Yang pertama, mengumpulkan semua data dari perusahaan, mulai dari lokasi perusahaan, data penjualan, jumlah karyawan, tanggal pendirian dan sejarah perusahaan atau kronologis perusahaan seperti merger, divestasi atau akuisisi. Yang kedua, menjelaskan apa saja tujuan dari pemasaran perusahaan. Misalnya, meningkatkan jumlah pelanggan dan meningkatkan visibilitas perusahaan. Yang ketiga, menjelaskan data pelanggan, yaitu seperti halnya deskripsi demografis, lokasi geografis atau etnis, bentuk data lain yang cukup lengkap. Yang keempat,
menjelaskan data mengenai jasa atau produk yang dimiliki perusahaan, yaitu menggambarkan harga, ukuran, manfaat, dan distribusi jasa atau barang milik perusahaan. Yang kelima, menjelaskan mengenai perjalanan bisnis perusahaan dari masa lalu hingga saat ini. Tujuannya untuk membantu mengembangkan bisnis agar bisa tetap bertahan. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Cornelius Ampur, NIM 2020 310018. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkiraan penjualan dan menganalisis persaingan. Jadi, perkiraan penjualan ini menyangkut estimasi penjualan dalam hitungan uang dan unit fisik seakurat mungkin untuk suatu periode tertentu dengan melibatkan perkiraan penjualan untuk seluruh pasar dan penentuan pangsa atau bagian pasar yang dikuasai. Nah, dalam model perkiraan penjualan ini terdapat 3 metode. Yang pertama itu perkiraan keadaan umum perekonomian. Yang kedua perkiraan pasar, dan yang ketiga itu perkiraan penjualan. Nah, jadi dari perkiraan keadaan umum perekonomian ini yaitu mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi seluruh perekonomian. Kemudian program pemerintah, inflasi, penawaran uang, sengketa internasional, suku bunga, dan faktor-faktor lainnya. Kemudian itu perkiraan pasar. Jadi perkiraan pasar ini yaitu perkiraan atas industri atau produk tertentu didasarkan pada perkiraan keadaan umum perekonomian serta informasi dalam jumlah besar sehubung dengan keadaan setiap industrinya. Kemudian perkiraan penjualan. Jadi perkiraan penjualan ini yaitu perkiraan nyata atas penjualan produk perusahaan tertentu. Tentu saja didasarkan pada perkiraan keadaan umum perekonomian serta perkiraan pasar. Metode untuk memperkirakan penjualan meliputi pengadaan proyek objektif berdasarkan tren masa lalu serta penyesuaian proyeksi ini secara subjektif sehingga keadaan perekonomian dan pasar ikut diperhitungkan. Kemudian saya akan menjelaskan menganalisis persaingan. Jadi salah satu metode dalam menganalisis persaingan ini yaitu menyusun tabel untuk setiap pesaing yang akan memuat kekuatan dan kelemahan pesaing. Kemudian perkenalkan, nama saya Beri Kurniawan, NIM 2020 310021, Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi alat pengambilan keputusan dalam pemasaran. Saya akan mengambil poin dari penetrasi pasar. Penetrasi pasar terlibat dalam usaha penjualan dan pelayanan langsung, sehingga mereka lebih sulit menentukan kondisi pasar yang sebenarnya. Mereka hanya melihat apa yang terjadi di sekitarnya dan tidak melihat aspek dalam pasar jauh darinya. Hal ini khususnya berlaku pada agribisnis kecil atau lokal, di mana tenaga kerja pemasaran memainkan berbagai peran dan mempunyai sedikit waktu untuk menganalisis pasar, sehingga ada daerah yang tidak terjangkau dan belum tersentuh penetrasi pasar, yang menyebabkan tidak keseimbangan dalam penguasaan pasar. Ada alasan fisik yang menyebabkan ketidakseimbangan penetrasi pasar. Di antaranya seperti jalan raya mungkin tidak dapat menjangkau sampai ke daerah-daerah terpencil. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan,
nama saya Salpiana, NIM 2020-31009. Di sini saya akan menjelaskan alat pengambil dalam keputusan. Yang pertama, cara terbaik untuk mempelajari pendapat mengenai produk atau jasa adalah dengan menangani produk atau menangani pelanggan itu sendiri, di mana komunikasi langsung dengan pelanggan melalui survei, wawancara, dan percakapan informasi dapat menghasilkan informasi yang berharga bagi agribisnis yang berguna, menghasilkan banyak informasi tentang keputusan pembeli, dapat digunakan dalam landasan agribisnis pasar. Yang kedua, adanya wawancara dapat membingungkan pelanggan dan dapat disalahartikan. Salah satu caranya dengan wawancara kelompok, di mana sehingga menjadi forum diskusi yang menghasilkan banyak informasi. Wawancara kelompok atau focus group interview merupakan metode lain untuk lebih mendalami sikap pelanggan. Suatu metode yang semakin terkenal. Wawancara ini merupakan cara yang cepat dan murah untuk memperoleh gambaran tentang para pelanggan. Sekian.